Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang semuanya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah satu kata yang sangat pantas kita ucapkan pada hari ini. Allah masih memberikan kita ribuan nikmat yang bahkan tak terhitung jumlahnya. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada sosok pemimpin kita yang menjadi panutan kita, yang seandainya beliau masih hidup, semua persoalan yang ada di muka bumi ini di masa sekarang semuanya pasti dapat terselesaikan oleh beliau. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pun bisa dikatakan sebagai syahrul Quran. Ada satu malam dalam bulan suci Ramadan yang pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam itu, yakni pada malam 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya dalam syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Ya, dalam kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya, di situ ditafsirkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan, itu dari Lauh Mahfuz, pada malam 17 Ramadan yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Hudal linnas, dalam tafsir itu pun dikatakan bahwa untuk menjadi petunjuk bagi manusia, petunjuk dari kesesatan, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, makanya semua soalan di dunia itu bisa diselesaikan dalam Al-Quran. Semuanya. Maka Al-Quran itu merupakan kitab yang mencakup semua isi kitab-kitab suci sebelumnya. Itu dijelaskan dalam buku Ensiklopedia Kajian Kosakata Al-Quran. Makanya Al-Quran itu jika kita mutola'ah lebih dalam, itu diulangi dalam Al-Quran sebanyak 77 kali. Tentu ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana kemukjizatan Al-Quran? Ya, semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mulia. Apa yang menyebabkan bulan Ramadan itu mulia adalah pada malam itu ada satu malam yang diturunkan Al-Quran pada saat itu. Tentu di malam 17 Ramadan pada saat itu diturunkan Al-Quran, dan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu pun semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pentingnya untuk mempelajari Al-Quran. Nah, kita kembali. Ya, bagaimana Al-Quran menyelesaikan semua masalah. Ada sebuah cerita, pernah diceritakan bahwa ada seorang ulama yang pada waktu itu beliau berdebat atau bertukar pikiran dengan seorang pendeta. Ulama itu katakan di depan pendeta itu, semua persoalan di dunia itu bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Pendeta ini kaget. Kalau begitu kita buktikan, apakah betul Al-Quran dapat menyelesaikan, meluruskan, bisa menyelesaikan semua persoalan di dunia? Coba tunjukkan kepada saya satu ayat di dalam Al-Quran yang bisa menjelaskan tentang cara membuat kue. Nah, tentu sebagai orang awam kita bingung, apakah memang betul ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan seperti itu? Nah, ulama ini pun jawab, coba rasab hayati firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun."
tanyakanlah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Makanya kalau Anda tidak tahu cara membuat kue, tanyakan kepada ahlinya bahwa bagaimana cara membuat kue. Itu jawaban yang ada di dalam Al-Quran. Sungguh Masya Allah, Tabarakallah. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Ya, jadi Al-Quran bisa menyelesaikan masalah manusia. Ya. Anda sakit, Al-Quran itu sebagai syifa. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah." Sesungguhnya dan diturunkan Al-Quran itu untuk menjadi syifa. Dalam konteks bahasa Arab ada dua kata yang diartikan sebagai obat. Apa itu adalah dawaun dan syifaun. Dalam konteks bahasa Arab, ketika dawa dan syifaun itu berada dalam satu tempat, maka yang paling tinggi kadar kesembuhan yang bisa disebabkan itu karena adanya syifa. Makanya dawa itu adalah obat, tapi syifaun itu adalah tingkat tertinggi daripada pengobatan. Dan pengobatan itu ada di mana? Dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Di dalam kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili, ya, jika kita tolak dalam kitabnya itu, ada satu dalil yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili. Namun sebelum dalil itu, Prof. Wahb Az-Zuhaili menerangkan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi orang mukmin, bisa menjadi rahmah bagi orang mukmin. Ya. Mengapa? Karena dalam satu hadis Nabi itu dijelaskan di situ bahwa malam yashfil Qur'ani fala syafahullah. Ya, hadis riwayat Ad-Dailani. Ya. Siapa yang malam yastashfi bil Quran, yang tidak bisa disembuhkan dalam Al-Quran dengan dibacakannya ayat Al-Quran, fala syafahullah, maka tidak ada lagi obat untuknya. Nah, makanya sungguh luar biasa kemukjizatan dalam Al-Quran. Makanya cobalah Al-Quran. Ya, di dalam penelitian, air itu memiliki zat kandungan yang berubah sifatnya ketika diperdengarkan sesuatu. Ya, ada penelitian 3, ada penelitian air itu diperdengarkan dengan kalimat-kalimat kotor, setelah diteliti kandungannya itu ketika diminum akan merusak tubuh. Yang kedua, Al-Quran itu tidak diperdengarkan apapun dan tidak apa-apa, tidak ada kerusakan dalam tubuh. Yang terakhir, bahwa Al-Quran itu, air itu diperdengarkan Al-Quran. Ya, para peneliti kaget. Mengapa? Karena ada muncul ya, molekul-molekul yang bisa menjadikan air itu sebagai obat untuk mengobati penyakit. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau Anda sedih, cobalah kembali kepada Al-Quran. Bukankah Al-Quran menyatakan bahwa la tahzan innallaha ma'ana. Ya, janganlah kalian bersedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ya, bersama dengan kekasih di dunia yang kita cintai, itu kita sangat bahagia. Ya, bersama dengan istri, bersama dengan sahabat, itu kita bahagia. Tapi coba bayangkan, apakah kita tidak bahagia bisa bersama terus kepada orang, kepada zat yang menciptakan sahabat kita, yang menciptakan keluarga kita, yang menciptakan orang tua kita. Maka sungguh luar biasa ketika kita bersedih, Allah bersama dengan kita. Apalagi ketika kita ditimpa sebuah cobaan, maka insya Allah ya, Allah akan memberikan kita kesenangan dari itu. Kemudian innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, tapi sulit ya kalau istilah logikanya bahwa ya, kebanyakan orang itu sangat sulit sabar kalau kenaan pertama. Padahal disitulah puncak daripada cobaan itu. Kalau kita bersabar, innallaha ma'as sabirin, maka sesungguhnya kita Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita pahami dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu merupakan firman Allah yang sangat suci. Di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Qur'an itu dijelaskan pengertian Al-Qur'an yang diartikan oleh Syekh Khalid Manna Al-Qattan itu berdasar daripada pendapat ulama yang meyakini bahwa ini pendapat, ini definisi, ini mendekati kepada makna Al-Quran sesungguhnya. Apa itu?
Ya, dalam kitab Mabaih fi Ulumul Quran halaman 16 sebelah kanan bagian atas itu dikatakan bahwa Al-Quran kalamullah ya, al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bittawatihi. Ya, Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala al-munazzalu ya, yang diturunkan ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi, dan ketika kita membacanya itu akan menjadi sebuah ibadah yang mendatangkan pahala. Makanya saya mengutip syair merupakan seorang ulama tajwid yang diikuti oleh beberapa ulama-ulama dalam pendapatnya. Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu wal aghzu bit tajwidi hatmul lazim. Ya, malam yujawil Qur'ana athimun. Ya, wal aghzu bit tajwidi hatmul lazim. Makanya membaca Al-Quran itu dalam kitab Matan Al-Jazari itu hatmul lazim bit tajwid. Kita harus membaca Al-Quran itu dengan tajwid lazim, itu wajib. Ya, malam yujawil Qur'ana athimun. Barang siapa membaca Al-Quran dengan tidak memakai tajwid, maka itu athimun. Itu kita berdosa. Begitulah pentingnya untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran ya, semakin kita dalami, semakin kita resapi, maka kita akan mendapat banyak hikmah yang berada dalam Al-Quran itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah Ramadan adalah sebagai syahrul Quran. Ya, alangkah ruginya kita yang tidak berlomba-lomba mencari pahala yang berada dalam bulan suci Ramadan. Maka marilah kita bersama-sama menggapai ridha Allah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran kita, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.